Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 pantangan orang berdagang yang benar-benar harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar, menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Video kali ini Kinawi Krama akan memberikan tips atau wejangan mengenai pantangan orang berdagang menurut kitab Primbon Jawa. Setiap orang yang berjualan, pastilah menginginkan barang dagangannya laris manis laku dan terjual, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal. Hal ini tidak terlepas dari perhatian para leluhur kita yang tertuang dalam kitab Primbon Jawa, sehingga mereka mempelajari dan melakukan penelitian selama puluhan bahkan ratusan tahun, mengenai cara-cara agar barang dagangan bisa laris manis laku terjual. Uniknya, perumusan ilmu dagang yang berupa larangan dan nasihat ini tidak hanya dapat ditemukan di kitab Primbon Jawa saja, namun juga ditemukan di kepercayaan Cina kuno atau Feng Shui. Dan berikut ini akan kita bahas mengenai larangan ataupun pantangan orang berdagang baik menurut kepercayaan Feng Shui maupun kitab Primbon Jawa. Lalu pantangan dan larangan apa saja sih yang harus diperhatikan oleh para pedagang, agar dagangan tetap laris dan bisa langgeng? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. 1. Jangan membelakangi barang dagangan kita. Pantangan ini sebenarnya hanyalah kiasan yang dipakai orang zaman dahulu untuk menggambarkan bahwa kita harus percaya diri dan siap siaga dalam menjual dan menyambut para pembeli. Ketika para konsumen disambut dengan hangat dan memperoleh layanan yang baik dari para karyawan atau pemilik usaha, mereka akan puas, bahkan suatu hal yang tidak mustahil bisa menjadi pelanggan tetap. Menurut Kamus Primbon Jawa sendiri, wajah yang berseri ketika melayani pembeli juga bisa mendatangkan energi positif, yang berimbas pada banyaknya uang yang mengalir ke meja kasir Anda. 2. Jangan berdagang atau membangun tempat usaha di lokasi bekas kuburan. Menurut Primbon Jawa Kuno, jangan tergiur oleh lokasi yang strategis atau harga jual tanah yang murah, sebelum kita tahu lokasinya yang mau kita beli. Takutnya tanah tersebut pernah dipakai untuk kuburan. Tanah kuburan dipercaya sudah banyak sekali menyerap energi duka cita, tangis dan kesedihan. Makanya bila dijadikan tempat usaha akan sangat berdampak negatif terhadap bisnis Anda. Bahkan energi negatif yang begitu kuat dan besar di tempat tersebut, bisa memanifestasikan dirinya menjadi sosok-sosok penampakan, yang tentunya sangat merugikan terhadap tempat usaha kita. Saya mengingatkan hati-hatilah dengan pantangan tempat berdagang yang satu ini. 3. Jangan membuka tempat usaha melebihi jam buka yang sudah ditetapkan. Anda pasti familiar dengan nasihat yang ada pada Primbon Jawa yang berbunyi, "Ojo tangi awan-awan munda rezekin di patok ayam." Nasihat itu juga mengingatkan agar kita selalu on time atau tidak boleh telat dalam membuka warung atau toko, agar supaya pelanggan kita tidak kecewa dan berhenti membeli barang dagangan di tempat kita. Pantangan ini harus benar-benar diterapkan agar kedisiplinan diri kita semakin kuat. 4. Jangan sampai mengucapkan sumpah palsu. Banyak pedagang yang seringkali bersumpah bahwa barang dagangannya asli, lebih murah ataupun lebih awet dan lain-lain, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Pedagang yang seperti ini secara tidak langsung dan perlahan akan mematikan dagangannya sendiri. Sumpah palsu yang mereka ucapkan akan membuat usaha dan rezekinya tidak berkah sehingga akan mudah jatuh ke jurang kebangkrutan. Untuk itu ingatlah selalu dalam berdagang jangan sampai mengucapkan sumpah palsu. 5. Jangan memberi hutang kepada orang lain sebelum ada barang dagangan yang laku. Jika pada transaksi pertama Anda sudah membiarkan orang lain berhutang, maka sepanjang hari itu akan banyak transaksi yang sifatnya akan dihutangkan. Tentunya hal ini akan merepotkan Anda untuk mengelola uang putaran modal. Maka ingatlah selalu bahwa mereka yang berhutang selalu lebih galak daripada kita yang memberikan hutang. Dan jika perputaran modal sudah macet, maka ujung-ujungnya adalah kebangkrutan yang akan kita temui. 6.
Jangan berbicara negatif di tempat usaha. Hal berbicara negatif di sini contohnya adalah menjelekkan barang dagangan orang lain, ataupun hal-hal negatif lainnya. Menurut Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa ketika manusia mengeluarkan energi negatif, maka yang akan datang jugalah energi yang sifatnya negatif. Dengan bicara negatif atau menjelekkan dagangan orang lain juga tidak ada untungnya buat usaha kita. 7. Jangan gunakan uang hasil jualan yang pertama untuk kembalian. Menurut kitab Primbon Jawa, hal ini tidak disarankan, melainkan sampai waktunya tempat usaha Anda tutup. Ada pula yang kemudian memakai uang tersebut untuk mengundang energi positif atau energi kekayaan lainnya. Caranya yaitu dengan mengibas-ngibaskan uang itu di atas dagangan-dagangan yang lain. Dalam kitab Primbon Jawa, mempercayai bahwa uang yang ada pada uang hasil transaksi pertama, akan dapat memanggil teman-temannya sehingga akan banyak uang yang datang dan masuk ke kantong kita. 8. Jangan meludah di depan tempat usaha Anda. Menurut Primbon Jawa, hal ini adalah suatu hal yang menjijikan dan tidak higienis, sehingga membuat pembeli merasa tidak nyaman untuk mampir. Selain itu, air ludah kita juga akan menjauhkan energi positif yang akan datang. Itulah pantangan ke-8 orang berdagang menurut kitab Primbon Jawa. 9. Jangan mengusir pengemis-pengemis. Di sini tentunya bukan pengemis langganan di kawasan tersebut, namun pengemis yang ketika Anda melihatnya kata hati Anda akan memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang janggal pada pengemis tersebut. Hal ini disebabkan karena pada beberapa kasus pengemis itu adalah jelmaan malaikat yang sedang menguji seberapa besar Anda mau berbagi dengan sesama. Jadi ini juga sebagai pelajaran bagaimana cara kita berbagi, supaya tidak salah sasaran. 10. Jangan melewati rumah orang yang sedang berkabung. Jadi ketika kita habis belanja untuk keperluan barang dagangan kita, tiba-tiba di jalan kita temui rumah yang sedang berkabung, sebaiknya kita putar arah. Karena hal ini dipercaya akan menyebabkan tempat usaha Anda menjadi sepi. Karena ketika Anda melewati rumah yang sedang berkabung, secara tidak sadar Anda akan membawa energi-energi duka cita yang bersifat negatif ke tempat usaha Anda. Masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan ketempelan sawan, yaitu sesuatu yang bersifat negatif di mana akan sangat merugikan jika sampai terbawa ke warung atau toko Anda. Jika tidak ada jalan lain selain melewati tempat tersebut, ada beberapa solusi. 1. Tentu saja dengan berdoa. 2. Dengan cara melempar uang koin. 3. Dengan membawa sedikit delingo bengle atau bisa juga jahe yang ditaruh di kantong Anda. Namun harus diingat, untuk membuangnya sebelum sampai di tempat usaha Anda. Demikianlah tadi pembahasan tentang 10 pantangan orang berdagang supaya dagangan tetap laris terjual, dan usaha tetap lancar dan langgeng. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.